Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Pantas saja Presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Kalau nggak mau kabur aja ke Yaman. Goblok. Masa presiden ngomong begitu? Masa musuhi rakyat sendiri? Hah? Saya tanya, pantas nggak presiden ngomong begitu? Pantas nggak? Pantas nggak? Respon keras Habib Rizik dan Habib Bahar atas pernyataan Presiden Prabowo. Kembali bersama kami, Presiden Prabowo Subianto kembali menyindir soal narasi Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Prabowo mempersilahkan pihak-pihak yang sering menyampaikan narasi negatif soal Indonesia untuk kabur ke Yaman. Presiden Prabowo saat berpidato di acara groundbreaking proyek di Cilacap, Jawa Tengah, menyatakan Indonesia kini mulai hidup secara mandiri. Namun ia heran karena saat ini masih ada pihak yang menyuarakan narasi-narasi negatif seperti Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Prabowo mempersilahkan jika mereka ingin kabur dari Indonesia. Presiden juga mengingatkan masyarakat, khususnya para intelektual, lebih objektif melihat kondisi Indonesia dan perkembangan situasi global. Presiden menyebut Indonesia kini dianggap negara paling aman di dunia. Gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya burem. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Merespon pernyataan Presiden tersebut, Habib Rizik menilai bahwa ada dua faktor yang menyebabkan Presiden tiba-tiba menyinggung kabur aja ke Yaman. Yang pertama karena dapat bisikan dari Menteri Segala Urusan di era Jokowi, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Alhamdulillah 1,5 tahun mimpin, Presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Alhamdulillah. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama Menteri Segala Urusan zaman dulu. Ngobrol semeja, minta nasihat. Habis dapat nasihat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap? Kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa tuh? Punya teman jelek, saudara. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator, minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada Menteri Segala Urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Nular, saudara. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Maka itu saya tanya, apa kata Nabi tadi, saudara? Berpengaruh gak kawan? Berpengaruh gak menteri? Berpengaruh. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah. Kemarin tahu ngomong, yang bilang Indonesia buram tuh siapa tuh? Indonesia ini terang. Kalau nggak suka Indonesia buram, sono kabur, sono kabur. Nah kalau yang dulu ngomongnya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Pakai nyebut-nyebut Yaman, ada apa? Faktor kedua adalah mendapat bisikan dari Jenderal Baliho yang diangkat jadi staf presiden.
Saya buktikan yang kedua, saudara. Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut ngusir keluar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita minta nasihat, tahu-tahu ngomongnya sama, pergi keluar negeri. Nah, kalau mau protes-protes. Nah, sekarang ada tambahan malah, pergi ke Yaman. Nah, dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Ini orang bermasalah dalam KM 50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Kira-kira jelas gak? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu, saudara, dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib, saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian, habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Apa? Begitu juga respon Habib Bahar atas pernyataan Presiden Prabowo tentang kabur aja ke Yaman disebabkan karena mendapat bisikan dari Jenderal Baliho yang menjadi stafnya Presiden. Presiden ngomong, kalau ada yang ngomong Indonesia gelap, apa buram, apa dia bilang? Kalau ada apa dia bilang? Bukan, kalau yang Indonesia gelap, kalau ada yang bilang Indonesia gelap itu buram. Ini rakyat, nggak pantas presiden ngomong kayak begitu, betul? Kalau nggak mau kabur aja ke Yaman. Goblok, masa presiden ngomong begitu? Masa musuhi rakyat sendiri? Hah? Saya tanya, pantas nggak presiden ngomong begitu? Pantas nggak? Pantas nggak? Kenapa dia ngomong begitu? Semenjak Jenderal Baliho jadi stafnya dia. Siapa Jenderal Baliho? Dudung, saudara. Yang diduga terlibat kasus KM 50 pembunuhan 6 laskar. Lantas siapakah Jenderal Baliho yang dimaksud oleh Habib Rizik dan Habib Bahar? Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menjadi sorotan publik. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat kini dipercaya mengemban tugas dari Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pertahanan nasional. Dudung Abdurrahman lahir di Bandung 19 November 1965. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988. Karir militer Dudung melesat tajam melalui sejumlah posisi strategis. Salah satunya ketika menjabat Pangdam Jaya pada 2020. Pada momen ini, Jenderal Dudung sempat viral karena keberaniannya memerintahkan penurunan baliho Ormas FPI dan Rizik Syihab karena dianggap terlarang dan demi menjaga stabilitas. Catatan dari respon kedua Habib tersebut adalah respon dengan kata-kata yang keras lagi kasar, penuh caci maki dan ujaran kebencian. Apakah kalau mereka Habib maka diperbolehkan dalam Islam berkata kasar? Apakah karena mereka keturunan Nabi maka mereka boleh mencaci maki? Apakah ini ajaran Islam yang mengajarkan adab dalam berbicara?
Dengar dan lihatlah mereka mengatai orang dengan sebutan setan. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Dengar dan lihatlah mereka mengatai orang lain dengan kata goblok. Kalau nggak mau kabur aja ke Yaman. Goblok. Masa presiden ngomong begitu? Masa musuhi rakyat sendiri? Hah? Saya tanya, pantas nggak presiden ngomong begitu? Pantas nggak? Pantas nggak? Pantas tidak Habib Bahar ngatain presiden dengan kata goblok. Pantas tidak Habib Rizik ngatain Pak Dudung dengan sebutan setan. Pantas tidak. Pantas tidak. Pak Habib Rizik itu kata-katanya kasar dan provokatif luar biasa. Betul kan? Itu dalam Islam itu dilarang keras. Melaknat, menghina, menghujat, mencaci maki itu dalam Islam itu dilarang keras. Tapi Pak Habib Rizik melakukannya dan boleh. Nah ini kenapa? Jadi melakukan atau mengeluarkan kata-kata sekasar apapun selama dia pakai sorban, selama dia mengklaim dirinya Habib, maka selesai semua, itu boleh gitu. Dan dia akan diikuti oleh orang-orang.